Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis yang berjudul Bigos Chicken Mentai. Industri kuliner di Indonesia ini terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kepraktisan, rasa, dan estetika dalam memilih makanan. Maka dari itu kami menghadirkan sebuah inovasi baru berupa ayam mentai, yaitu olahan ayam yang dipadukan dengan saus mentai khas Jepang yang creamy, gurih, dan sedikit pedas. Cita rasanya yang unik dan tampilannya yang menggugah selera membuat ayam mentai digemari oleh berbagai kalangan, terutama anak muda. Melihat tren tersebut, Bigos Chicken hadir sebagai inovasi kuliner yang menawarkan menu utama ayam mentai dengan konsep kekinian dan harga yang terjangkau. Usaha ini berlokasi di Kota Bandung, tepatnya dekat kawasan Kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB yang dikenal sebagai pusat aktivitas mahasiswa dari berbagai daerah. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi besar yang terutama dari segmen mahasiswa yang cenderung menyukai makanan cepat saji yang enak, terjangkau, dan mudah diakses. Nah, ini untuk gambaran perusahaannya dan logonya. Jadi Bigos Chicken ini adalah brand kuliner modern yang menyajikan ayam mentai sebagai menu andalannya. Ayam mentai merupakan olahan ayam yang dipadukan dengan yang menciptakan rasa yang lezat dan unik. Produk ini dibuat dengan bahan berkualitas tinggi dan diproses secara higienis, menjadikannya pilihan makanan yang cepat saji, yang praktis dan menggugah selera. Yang berlokasi di Bandung dekat kampus ITB, Bigos Chicken ini hadir untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan kalangan muda akan makanan yang nikmat, cepat, dan terjangkau. Dengan konsep take away dan layanan pesan antar, Bigos Chicken juga menyajikan kemudahan bagi konsumen yang memiliki gaya hidup sibuk namun tetap ingin menikmati makanan yang berkualitas. Nah, selanjutnya buat visi dan misi ya. Visinya itu menjadi brand ayam mentai terkemuka yang dikenal akan cita rasa khas, kualitas terbaik, dan pelayanan unggul di kalangan mahasiswa dan generasi muda di Indonesia. Sedangkan buat misinya itu menyajikan ayam mentai berkualitas tinggi dengan rasa khas yang memuaskan lidah konsumen muda. Pertama, kedua menggunakan bahan baku segar dan proses produksi higienis untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional. Keempat, menerapkan strategi pemasaran digital yang kreatif dan efektif untuk menjangkau konsumen lebih luas. Yang kelima, mengembangkan inovasi menu secara berkelanjutan sesuai dengan tren dan selera pasar. Dan yang terakhir adalah menjadi bagian dari gaya hidup mahasiswa sebagai solusi makanan praktis, enak, dan terjangkau. Selanjutnya itu keunggulan kompetitifnya ya. Jadi dari inovasi yang baru kita terus ada keunggulannya juga yaitu harga yang lebih terjangkau apalagi untuk mahasiswa dan yang terakhir adalah rasa yang unik dibandingkan dengan yang lain. Oke, next. Nah, ini untuk data awal pengukuran permintaannya ya. Hitungan jumlah penduduk. Ini kita dari kelompok umur dan ini datanya berdasarkan dari BPS Kota Bandung yang kita ambil yang 2020, 2021 sampai 2024. Sini semua udah ada dari mulai kelompok 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49 dan 50 sampai 54. Dan untuk harga Bigos Chickennya itu di Kota Bandung di 2020 itu harganya 13.000, di 2021 itu 14.000, di 2022 itu 15.000, dan di 2023 itu 16.000, di 2024 itu 17.000. Jadi kita naik setiap tahun itu harganya 1.000. Dan untuk PE asumsinya kita dari 2005 sampai 2029 yang di 2025 itu 914 13 82263 2007 83113 yang tahun 2028 itu 93963 dan yang 2009 itu 9433. Next. Nah, untuk jumlah data awal pengukuran permintaannya ini kita berdasarkan dari metode link rasio yang dimana ini dari keluarga masing-masing yang sudah diasumsikan dari pola konsumsinya yaitu 70%, savingnya 10%, dan investasinya adalah 20%. Dan selanjutnya adalah konsumsinya itu yaitu di sandang 20%, di pangan 40%, di papan 20%, dan di pendidikan 20% yang dilanjut oleh pangan yaitu
makanan pokoknya 70%, makanan tambahannya 30%. Dan untuk makanan pokoknya itu ada nabati dan hewani. Yang nabatinya 40%, yang hewaninya itu 60%. Dan buat hewaninya itu ada daging ayam, daging sapi, dan telur. Daging ayamnya 60%, daging sapi 20%, dan telur 20%. Nah, untuk pengukuran peramalan juga di sini ada ya. Jadi yang apa jumlah penduduknya dikalikan dengan metode link ratio yang tadi. Jadi yang di tahun 2020 itu 1.496.488.3, 2021 itu 1.495.871, 2022 adalah 1.523.090, di 2023 1.524.612, yang di 2024 itu 1.531.916 yang jadi PE-nya sebelahnya. Next. Nah, ini untuk pengukuran peramalannya di tahun 2020 sampai 2024 yang kita apa? Ini tuh dari permintaan efektif, jumlah penduduk, XY-nya dan juga X kuadratnya ya, dengan total seluruhnya itu 11 422 597 9097 215. Next. Nah, ini peramalan permintaannya dari regresi linear yang link itunya Y sama dengan A tambah BX, B sama dengan N, sigma XY dikurangi sigma sigma X, sigma Y, yang hasilnya sama dengan 0,85, dan yang A-nya itu sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N, yang 444.315 dikurang 0,85 dikurang 75.000 dibagi 5, hasilnya adalah 76.113. Nah, ini penetapan harganya yang di tahun selanjutnya atau yang diramalnya yaitu di tahun 2005 itu 2025 itu 18.000, di 2026 itu 19.000, di 2027 itu 20.000, 2028 itu 21.000, dan di 2029 itu 22.000. Dan kita masih konsisten dengan naik harga 1.000 dari seluruh tahun, naik tahun per tahun itu 1.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Hanifatul Akmal. Oke, ini ada peramalan permintaan di mana rumusnya adalah Y sama dengan 76.113 ditambah 0,85X. Pada tahun 2055, A ada 76.113 dikali B berarti 0,85, harga atau X ada 18.000 yang menghasilkan PE 91.413. Serta pada tahun 2026 dengan total PE 92.263, serta pada 2027 dengan PE 93.113, 2028 dengan total PE 93.963, dan pada 2009 dengan PE 94.813. Oke, selanjutnya analisis SLP, segmenting demografis usia 18 sampai 45 tahun, terutama Gen Z dan milenial aktif yang menyukai makanan kekinian, cepat saji dan praktis dikonsumsi. Baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda dengan wilayah geografis yaitu wilayah perkotaan dan pinggiran kota dengan gaya hidup dinamis seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan kota besar lainnya. Untuk psikografis, konsumen yang menyukai makanan modern dengan tampilan menarik, tertarik pada tren kuliner viral, dan terbiasa mencari variasi makanan siap saji berkualitas restoran. Perilaku,
sering memesan makanan secara online, mencari menu makanan kekinian yang praktis namun tetap lezat, serta menyukai produk tanpa pengawet dan mempertimbangkan kemasan yang higienis. Eh, untuk yang kedua ada targeting, di mana suka makanan kekinian, mahasiswa sekitaran ITB, serta aktif di media sosial dan juga sering membeli makanan online, berupa GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood. Dan yang terakhir ingin makanan yang praktis, enak, dan terjangkau. Untuk yang ketiga ada positioning, di mana ayam mentai dipromosikan sebagai menu kekinian, siap saji yang menggabungkan rasa gurih dan pedas khas saus mentai Jepang dengan kelembutan ayam olahan lokal berkualitas. Nah, produk ini menonjolkan kepraktisan dan kelezatan, dibuat tanpa bahan pengawet, dikemas secara menarik dan higienis, serta cocok untuk dikonsumsi pribadi. Bekal makan siang, hampers makanan maupun sajian praktis di rumah. Dengan cita rasa fusion Jepang-Indonesia, ayam mentai menjadi pilihan favorit generasi muda dan keluarga modern yang menginginkan makanan lezat, praktis, dan tetap bergizi. Untuk marketing mix, ada produk ayam fillet atau chicken katsu yang memiliki cita rasa tersendiri, disiram saus mentai creamy, mayones, dan saus sambal. Cocok untuk kalangan orang yang suka makanan kekinian dengan harga terjangkau. Diproduksi dengan cara secara homemade dan tanpa bahan pengawet. Dikemas secara higienis. Price harga ayam mentai 17.000 per porsi berdasarkan pasar. Untuk place, penjual melalui tempat bahan di daerah ITB Kota Bandung, disediakan juga melalui media online seperti GoFood dan juga ShopeeFood. Untuk promotion, penawaran promo bundling atau harga spesial saat launching produk, momen hari besar seperti Ramadan, Natal, atau Tahun Baru, dan ulang tahun toko. Dengan promosi aktif melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik minat generasi muda, serta menggunakan kemasan menarik dan kekinian sebagai daya tarik visual yang mendorong pembelian impulsif. Strategi pemasaran dari mulut ke mulut melalui testimoni pelanggan, kolaborasi dengan food vlogger dan micro-influencer kuliner. Oke. Jadi ada perkiraan penjualan atau market share pada tahun 2025, 2026, 2027, serta 2028 dan 2009, di mana terdapat PE asumsi, pesaing, market potential, market share, proyeksi penjualan, serta kapasitas. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini adalah perkiraan penjualan, di mana PE asumsi pada 2025 sebanyak 914.130, pada 2026 922.630, pada 2027 931.130.000, pada 2028 939.630, serta pada 2029 sebanyak 948.130. Untuk aspek teknis dan produksi, di mana cara membuat ayam mentai dengan melalui persiapan bahan baku, potong filet ayam menjadi ukuran bite size, cuci bersih dan tiriskan. Siapkan bahan mentai, saus seperti mayones Jepang, saus sambal, saus tomat, dan bubuk cabai sesuai takaran resep. Untuk proses marinasi, ayam dimarinasi menggunakan campuran bawang putih halus, merica, dan garam selama 30 menit agar bumbu meresap. Untuk pengolahan ayam, ayam dimasak dengan cara dipanggang atau ditumis ringan hingga matang sempurna dan empuk lalu disisihkan. Untuk penyusunan dan pengukusan, ayam ditata di atas wadah aluminium foil atau mangkuk saji tahan panas, siram dengan saus mentai secara merata. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara Marzuki. Ini ada aspek teknis dan produksi. Nah, di sini ada juga lokasi. Nah, ini ada lokasi tempat berjualan Bigos Chicken tersebut ada di Taman Sari Food Fest atau di Tamfest Food Court Jalan Taman Siliwangi nomor 71 Lebak Siliwangi. Terus next, slide selanjutnya itu ada layout gerobak stand-nya. Di ayam mentai ini tuh ada stand-nya.
Ada zona persimanan atau ada pengolahan, ada zona pemanggangan juga, ada zona pengemasan, zona display, sama ada area kasir. Terus next. Di sini juga ada aspek keuangan kebutuhan dananya. Yang pertama di situ ada kebutuhan dana aktiva tetap per tahun. Untuk aktiva per tahunnya itu kita butuh 11.275.000. Terus ada modal kerja tetap itu ada di 46.900.000. Terus ada modal kerja variabel yaitu ada di 1.350.000. Next. Terus ada juga aspek keuangan kebutuhan dana. Aspek kebutuhan keuangan dana tersebut ada di sekitar 378.500.000 rupiah. Next. Ada ke aspek keuangan sumber dana. Nah, di sini ada sumber dananya, itu ada di kebutuhan dana, modal sendiri, ada juga pinjaman, ada juga bunga kredit. Jatuh temponya per 4 tahun, terus di sini juga ada rumusnya. Yang perlu dibayarkan tiap tahun itu adalah di tiap bulan itu adalah di 2.206.300 rupiah. Oke, next. Terus ada aspek keuangan harga pokok produksi atau HPP ya. Biaya overhead-nya itu sekitar ada di 49.455.000 dengan data yang sudah kami berikan di sini ada seperti tenaga kerja, pegawai, listrik, dan lain-lain. Next. Terus ada aspek keuangan harga pokok produksi atau HPP ya. Nah, di sini udah ada HPP per produksinya atau persatuan unitnya. Persatuan produksinya ada di ayam filet, terigu, dan lain-lain. Itu sudah tertera datanya di situ. Dan itu untuk harga per satu produknya. Harga jual produknya itu ada di 17.000 untuk di tahun ini. Next. Ada proyeksi laba rugi. Nah, ini ada produksi laba ruginya itu ada ARR sama dengan 300.044.296.531 perak dibagi 100.089.250.000 dikali 100%. Jadi ARR-nya itu ada di 181,93%. Next. Ada proyeksi arus kas dengan data yang sudah diberikan. Ada di NPV net cash inflow-nya dibagi 1 tambah R dikurangin 1 0. Jadi NPV bernilainya positif, maka produksi tersebut itu dinilai layak. Oke, next dilanjutkan oleh Fawaz. Baik. Selanjutnya ada proyeksi arus kas, yaitu profitability index dari tahun 2025 sampai 2029 yang mendapatkan NPV 957.779.5. Menghasilkan ada PI di rumusnya PV per PI yang menghasilkan 3,5 dan IRR dengan rumus yang tertera menghasilkan 6% ditambah 0,99 tambah 64% yang menghasilkan 67,94%. Yang menghasilkan IRR lebih dari 1 maka itu layak. Selanjutnya, operasi merupakan bagian yang penting yang memastikan kegiatan usaha ayam mentai berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Ada pengolah, pegawai, finance atau purchase, dan kasir yang bertanggung jawab untuk mengolah bahan baku seperti gula merah, santan, tepung, ketan menjadi adonan dodol yang matang dengan tekstur dan rasa yang sesuai dengan standar kualitas, dan pegawai melayani semua proses pesanan yang ada dari konsumen untuk pembelian langsung maupun secara online, mengatur dan mencatat semua transaksi keuangan usaha. Yang terakhir ada menangani semua transaksi penjualan ayam mentai, baik tunai maupun non-tunai, dan mencatat hasil penjualan harian. Selanjutnya, ada manajemen dalam masa pembangunan proyek. Manajemen proyek merupakan pendekatan sistematis dalam mengelola sumber daya untuk
menyelesaikan suatu proyek dari awal hingga akhir. Tujuannya untuk mencapai hasil yang optimal dalam batasan anggaran waktu dan kualitas yang telah ditetapkan. Ada planning, perencanaan, yaitu merencanakan jumlah ayam mentai yang akan diproduksi. Ada organizing atau mengatur pembagian tugas antara tim seperti produksi. Ada actuating, yaitu melaksanakan proses produksi ayam mentai. Ada controlling atau pengawasan, mengawasi seluruh proses produksi ayam mentai. Ada aspek hukum, yaitu bentuk badan usaha yang akan kami gunakan, yaitu Commanditaire Vennochep atau CV, atau yang sering kita kenal sebagai Persekutuan Komanditer, di mana CV ini adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dengan sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian para anggota lainnya memiliki tanggung jawab terbatas. CV biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum sama dengan firma, sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Selanjutnya, ada kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek dalam proposal ini, dapat disimpulkan bahwa usaha Bigos Chicken Mentai layak untuk dijalankan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Saya Raihan Rizky Tation dengan NRP 2340100326. Saya Fikri Hanifatul Akmal dengan NRP 2340100327. Saya Tiara Marzuki dengan NRP 2340101329. Saya Fawazud Zaifah dengan NRP 2340101336. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.